Responsif yang telah disrespon terjurnal dalam Ramalium dan berkas lalu deklarasi government politik sesat tahun. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Banyak sekali pengamat dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Assalamualaikum, selamat malam semua. Tadi sore baru saja atas perintah Bapak Presiden diserahkan uang cash senilai sekitar 11,4 triliun. Itu apa? Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan, ya, yang mana sejak 1 tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih 370 triliun. Poinnya apa? Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas, konkret, bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Pertama, saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Kemudian yang ketiga, saya mau jawab juga, sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Banyak sekali pengamat. Ada pengamat keras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali. Mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini. Semuanya bekerja keras, tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan,
kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tutorial dari lintas ke lintas bilateral sesaat waktu 2, hingga trade rupiah hopeless sangat jadi riwayat arti khawatir negara Indonesia ke Civic atau trade Indonesia. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi fiskal dan moneter sedikit kita ke depan. Jadi mereka sepertinya sudah yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar. Kelihatannya sih mereka berminat terus melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa pertanyaan juga diutarakan oleh mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa dikelirkan dan kita bisa mengkelirkan dengan mereka nggak ragu, cuman kan di Indonesia kan banyak keributan sana sini bukan keributan, noise bahwa fiskal kita masalah dan lain-lain. Dari mereka ingin memastikan bahwa itu tidak benar dan kita sudah bisa jelaskan dengan jelas kebijakan fundamental. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi. Ramal, aku yakin Civic Sibil Pramban makin tinggi tapi ramal rupiah makin jatuh harga jika kecuali aja jatuh ialah bikin objek. Nah, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, yang merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan? Jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, gak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu harusnya kita bersatu kompak, kita selamatkan kapal besar kita, kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya. Tapi saya juga terima kasih ya para tadi pejabat, para menteri, ya kita menghadapi tantangan, kita siap skenario-skenario yang paling buruk, tapi kita punya kekuatan. Negara kita punya kekuatan yang besar, tinggal kita ngelolanya, kita sebagaimana telah pernah kita atasi krisis-krisis yang besar, saya yakin kita akan tambah kuat. Nah ini pada Namun sungguh benci sebab benci aku kata sebuah perumpamaan sebab trade bilateral dan civic grow development tahun sesaat itu beda dan rupiah hopeless figure tukar. Kalau peran dan apakah adegan peran menjadi realistik kalau saya menjadi presiden? Saya tahu ada repetisme failure,
dari mengapa harapan bentuk rakyat. Tapi saya juga mengetahui kayak apa yang memikirkan situasi realistik suksesnya saya kalau jadi seorang presiden. Melihat bentuk riwayat, terkait bentuk riwayat, bukan sembarang bentuk riwayat, namun realistik tentang sejarah. Bicara tentang tahun 1942 tidak ada kaitannya relatif dengan kehendak siapa. Bentuk rakyat ingin kemakmuran. Bilateral treaty di mana respon relatif setelah kepresidenan ataupun para kabinet ataupun Departemen Luar Negeri Deplu hingga mempertanyakan atau saling interaktif, responsif dalam fixate yang relatif. Sebab asumsi apa? Saya tidak bertanya mengesalkan situasi di mana sipil Prambanan civic atau di mana netizen menerima fasilitas itu akan berhenti dalam bangunan Prambanan menjadi monumental civic culture yang gagal. Hanya aja kayak apa yang disebut sosiologi repetisme failure, sebab tingkah laku rakyatnya sendiri juga asumsi mengapa itu merepotkan. Umumnya kenegaraan sedang melakukan practical function atau tugas-tugas keseharian mereka dalam mencoba mengakomodasikan, atau saya menyebutnya mengakomodasiniumkan siapa kepala atau heading dari Modulasinium 8 yang saya asumsikan adalah Bapak Prabowo Subianto atau presiden itu. Kalau saya menjadi Modulasinium dari pergerakan sistem, siapa Bapak Prabowo, saya nggak punya pilihan. Kalau saya relatif setelah realistik sejarah, tentunya saya bertanya riwayat, bentuk riwayat teorial, situasi terjunal zaman dahulu itu kita adalah Dutch East Indies Indochina. Ada pengulangan dalam tabel, dalam tugas kabinet atau siapa para pembuat konstitusional seperti MPR, DPR memahami situasi ataupun Mahkamah Agung mengapa mensetujui pasal-pasal situasi mengapa terjadi bentuk riwayat. Sesaat apapun yang saya lihat sampai saat detik ini, kegunaan konstitusional dari output MPR atau DPR masih malu-malu, lihat finishing end atau menatap lihat bentuk hasil akhir mengapa, sebab terjadi banyak traumatik atau saya menyebutnya akomodasinium traumatik siniumologi, sebab kejadian invasi di mana 1942 sehingga lengah situasi sebenarnya Indonesia tentang apa, hingga trading rupiah lebih buruk dari 16.000. Saya belum ngecek hari pastinya saat ini berapa, cuman saya paham kalau saya jadi presiden, saya tidak akan menggunakan Modulasinium 8 dengan sebutan presiden, tapi saya akan menggunakan sebutan dengan sebutan Perdana Menteri. Nggak ada hubungannya. Tapi jika presiden di ranah wilayah kriteria ranah hastanya disituasikan dalam paham saya siapa,
memahami imperialisme struktur bukan berarti tidak berperan dari rakyat untuk rakyat. Yang jadi masalah adalah repetisme failure, di mana pembentukan rakyat sudah terjadi, repetisme failure di mana menyatakan memikirkan bentuk yang selalu mematahkan, dan di mana ekspresi presiden bertanya tidak patriotisme lah komentar mereka, tapi ini adalah sebuah asumsi. Atau mengapa legowo situasi legal treaty kalian rasanya morat-marit dalam akuntansi atau akuntansinium mengakomodasikan siapa ke pemerintahan. Meramal politik dan resiko ketika Bapak Prabowo atau Gibran, mereka berdua, beliau tahu riwayat siapa. Jika tahu riwayat siapa, kayak Presiden Soeharto. Saya di zaman waktu masih Bapak Prabowo sedang praktikal berkebaktian di tahun 1988, saya masih hanya sekedar seorang anak yang masih SMA. Namun saya ada di luar Indonesia. Yang saya pahami, saya memahami situasi sama sekali divalidasi tidak tahu apa-apa. Hingga saya sadar sesuatu ketika umur 40, setelah dapat wasiat, orang tua saya menyatakan saya seseorang yang terkait orang-orang yang dulu berpunya peran di dunia mandatnya kolonial Dutch East Indies Mataram ataupun Dutch East Indies Indochina itu. Hanya aja waktu saya bayangin kenapa saya familiar dengan bentuk Eropa ataupun siapa New Zealand. Ada pengulangan house system of mandat yang saya bisa mengerti, sedangkan kenegaraan Indonesia tidak tahu paham menau tentang siapa why is kingdom, atau lebih tepatnya akan pengulangan tertulis sejarah menulis berbeda tentang siapa sipil Indonesia di awal waktu, dan tercatatnya pengulangan penulisan sejarah ini akan mungkin membantu sedikit dan melakukan guild. Balik lagi, is a guild, ini adalah sebuah penjiwaan salah menjadi orang Indonesia. Kiranya sebab apa yang kita inginkan, ramal politik dan resiko ini tetap bukan berarti harus turun rupiah selamanya, tapi bisa mendepositkan investasi diri kita dalam bentuk rupiah yang lebih baik, naik. Jadi terhadap banding dolar naik, dan saya tidak putus harapan pada dunia sipil pembangunan Prambanan atau membangun kultur sipil yang terjunal sampai saat ini dengan mengimbang dengan masalah akuntansinium apa itu masukan negara. Hanya aja wanti-wanti saya tentang nilai tukar trading rupiah diprediksikan akan tetap turun. Dan saya cuma melihat satu simbol dari hyperinflasi ketika zamannya Bapak Habibie. Kalau diteliti pun saya masih kadang-kadang bertanya, tiada yang mampu, tiada yang memahami, karena mereka menunggu kriteria karakter yang sesuai. Saya tidak menyalahkan GDP, saya tidak menyalahkan nilai tukar barter Anda, tapi trading rupiah adalah tanda daulat siapa Indonesia.
trading rupiah. Sekali lagi, daulat artinya siapa Indonesia, dan sindrom repetisme value rakyat, menggunakan istilah dari rakyat untuk rakyat, maka duit kenegaraan milik rakyat. Saya tidak sepaham, saya sepahamnya dari rakyat untuk rakyat, maka uang kenegaraan milik civic, titik, bukan milik rakyat, milik civic. Milik akhirnya yang civic itu adalah peramban bentuk siapa kita akan membangun dunia ini. Garap kejar-kejar kelat. Kelat, kelat, kelat. Pada berjalan, jangan horor. Bayangkan darah kejar-kejar. Kejar juridifikasi nium. Horor palak peluru jangan horor. Juridifikasi nium, kejar-kejar palak peluru. Meledak berulang-ulang uror. Juridifikasi nium peluru. Kejar, keluar, tambak. Darah kepalaku. Jahat juridifikasi nium, tembak peluru. Balap peluru, jangan-jangan horor, horor. Juridifikasi nium, balap kejar-kejar peluru. Meledak, meledak, jangan-jangan horor, horor. Berulang-ulang peluru, juridifikasi nium peluru. Berdaya, keluar. Peluru, meledak, berulang-ulang peluru. Juridifikasi nium peluru. Berdaya. Keluar. Keluar, tembak. Kejar, kejar, keluar. Meledak, berulang-ulang, meledak, meledak, berulang-ulang, ulang, meledak, berulang-ulang, peluru meledak dekat kepalaku berdarah. Jangan-jangan horor.